administrasi rumah sakit berdasarkan subbagian yang ada. Yang pertama, bagian administrasi rumah sakit untuk ketatausahaan yang berkaitan dengan kompetensi lulusan SMA. Bagian administrasi ketatausahaan di rumah sakit dapat dilakukan oleh kompetensi lulusan SMA saja, dikarenakan untuk ketatausahaan hanya melaksanakan kegiatan yang berupa medis. Adapun sebagian administrasi ketatausahaan memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut. Untuk tugas pokoknya yaitu melaksanakan sebagian tugas rumah sakit umum daerah di bidang ketatausahaan, meliputi urusan umum dan perlengkapan kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, serta hukum dan informasi. Untuk melaksanakan tugasnya, bagian tata usaha mempunyai fungsi pembinaan organisasi dan tata laksana yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penyelenggaraan urusan umum meliputi urusan rumah tangga, sarana dan prasarana, perlengkapan surat menyurat, kearsipan hingga keprotokolan. Yang kedua, penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga, pelayanan informasi dan pengkajian hukum dan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, penyelenggaraan tugas lainnya yang diberikan oleh direktur. Lalu ada tugas dan fungsi administrasi rumah sakit pada bagian pemasaran dan kehumasan. Ini juga sangat penting dalam memastikan promosi kesehatan yang efektif tentang fasilitas dan layanan di rumah sakit. Bagian ini juga bertugas dalam menjaga hubungan yang baik dengan pasien. Bagian humas dan pemasaran memiliki tugas utama dalam mengembangkan dan melaksanakan strategi pemasaran yang efektif. Dengan kompetensi ini, mereka dapat merancang promosi yang tepat seperti iklan promosi kesehatan. Sementara itu, mereka juga bertanggung jawab dalam mengelola komunikasi antara masyarakat dan rumah sakit, termasuk media massa serta merespon kritikan yang ada di media tersebut. Sehingga kompetensi ini yang dibutuhkan adalah kemampuan komunikasi yang baik, manajemen kritis, dan dapat menjaga citra rumah sakit. Nah, jadi bagian humas dan pemasaran memiliki peran yang sangat penting dalam mempromosikan layanan kesehatan serta berperan dalam membangun hubungan baik antara masyarakat dan pasien serta menciptakan citra rumah sakit yang baik. Yang ketiga, ada juga tugas dan fungsi administrasi bagian sumber daya manusia. Ini juga sangat penting dalam mengelola aspek kepegawaian rumah sakit. Tugas administrasi bagian SDM ini untuk memastikan tenaga kerja yang berkualitas serta berkompeten untuk memberikan layanan kesehatan secara optimal. Administrasi bagian sumber daya manusia harus mampu melihat kebutuhan tenaga kerja di berbagai rumah sakit. Mereka juga diharuskan menulis deskripsi pekerjaan dengan jelas serta melakukan seleksi calon karyawan dengan cermat. Bagian SDM ini juga berperan dalam mengelola administrasi ketenaga kerjaan. Mereka harus memastikan bahwa semua pasien administrasi terkait karyawan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bagian SDM ini juga berperan penting untuk memastikan bahwa rumah sakit memiliki tim yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan. Yang keempat, administrasi bagian pendidikan dan pelatihan memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa tenaga medis dan non-medis di rumah sakit tersebut memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk memberikan pelayanan kesehatan. Lalu tugas utamanya yaitu merancang, mengkoordinasikan, serta melaksanakan pelatihan dan pendidikan di rumah sakit. Lalu bagian ini akan bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan pelatihan tersebut. Mereka harus bekerjasama dengan departemen rumah sakit untuk menyusun jadwal pelatihan supaya tidak mengganggu operasional hariannya. Nah, secara keseluruhan, bagian pendidikan dan pelatihan ini memiliki peran penting yaitu meningkatkan kompetensi dan kualitas pelayanan yang ada di rumah sakit untuk seluruh staf.
Yang terakhir, bagian keuangan dalam administrasi memiliki peran dalam mengelola keuangan yang baik, kompleks, kritis dari lembaga kesehatan tersebut. Tugas utamanya yaitu merencanakan, menguasai, dan mengelola keuangan di rumah sakit. Bagian keuangan memastikan bahwa keuangan yang masuk dan keluar dicatat secara akurat. Selain itu, bagian keuangan yang menjadi acuan bagi pihak eksternal dengan fungsi menyusun program kerja di bidang keuangan, menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan dan pengendalian anggaran, melakukan perencanaan, pengelolaan pendapatan serta pembelanjaan. Sekian review pembelajaran dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.